Halo teman-teman, hari ini aku mau bikin kue nastar. Nastarnya ini nanti renyah, tapi pas kita makan tuh sampai di mulut dia akan terasa lumer ya. Di sini bahannya aku udah sediain seperti biasa ya. Ini selai nanas yang udah aku bulat-bulatkan. Ini berat selai nanasnya aku pakai 3 gram ya. Susu bubuknya aku pakai 50 gram. Nah ini aku pakai butter ya, butternya 125, menteganya 125. Nah untuk menteganya aku pakai Blue Band ya, Blue Band biasa, karena aku pengen aroma butternya itu keluar nanti ya. Nah untuk tambahan lainnya ini gula halusnya aku pakai 50 gram, tepung maizenanya 50 gram. Nah di sini aku pakai tepung terigunya yang protein rendah ya, aku pakai kunci biru karena aku biar tekstur nastarnya tuh nanti agak renyah. Di sini aku pakai 1 butir kuning telur. Nanti ini kita kocok pakai gula ya sampai dia terasa lembut, tapi jangan kelamaan. Nanti takutnya nastarnya melebar. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ini pertama-tama margarin dan butternya kita campur ya pakai gula halus. Oh ya, gula halusnya kalau bisa disaring ya. Disaring biar tidak ada gumpalan. Ini saya udah saring ya. Saring, jadi nanti biar adonannya mulus. Nah teman-teman, ini udah aku campur ya margarin, butter dan gula halus. Ini kita kocok sampai lembut. Untuk butter itu tergantung ya, kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai butter, teman-teman bisa pakai full margarin. Ini kita kocok sampai lembut, terus kita masukin kuning telur. Kita kocok sebentar aja ya pas kuning telur masuk biar nastarnya tidak melebar. Nah teman-teman, ini udah aku kocok ya pakai whisker. Kalau misalnya pakai mixer boleh sih, cuman saya kalau pakai mixer takutnya nanti adonannya melebar ya, jadi saya pilih pakai ini aja. Ini kita kocok tadi selama kurang lebih 2 menit ya. Kita kocok terus. Ini kan udah lembut gini ya, sampai dia nanti teksturnya lembut kayak gini ya teman-teman, kayak mayones. Nah ini kita masukin kuning telur. Ini kita masukin kuning telur. Nah ini kita kocoknya jangan lama-lama ya, asal tercampur rata aja udah cukup. Nah ini udah ya, ini aku mau masukin susu bubuk. Kita kocok lagi ya. Nah ini susu bubuknya udah aku aduk rata ya. Sekarang aku mau masukin tepung maizena. Terus ini kita kocok rata juga ya, sampai dia tercampur rata aja ya teman-teman. Ini cukup kita masukin tepung terigunya. Oh ya teman-teman, aku mau kasih vanila ya. Ini aku pakai vanila butter biar lebih harum ya. Ini udah aku aduk rata ya pakai maizena. Untuk vanila butternya saya pakai ini ya, pakai merek Tofico. Ini enggak promo ya, tapi aku pakai itu sih ya, bagus. Ini kita aduk lagi, tercampur rata ya. Nah untuk masukin terigunya ini kita bertahap ya, jangan sekaligus dimasukin semua. Kita masukin separuh dulu, nanti kita masukin lagi separuh. Ini kita masukin separuh dulu ya, kita masukin separuh, terus kita aduk rata ya. Nah teman-teman, ini udah aku aduk rata ya tadi separuh. Ini sisa separuh kita masukin lagi ya. Kalau nanti dirasa adonannya berat, diaduk pakai tangan ya. Ini kita aduk lagi. Ini kayaknya saya mau aduk pakai tangan deh, karena udah nggak bisa pakai whisker. Aku aduk pakai tangan ya, tangan aku udah bersih, dicuci. Teman-teman, ini mau aku aduk pakai tangannya. Ini kita aduk sampai dia bisa dibentuk sampai kalis. Ini aduknya jangan diremas ya teman-teman, cukup di kayak di tekan-tekan pakai jari gitu aja ya. Jangan diremas kayak kita ngaduk kue donat ya, nanti bisa keras adonannya. Nih kita aduk sampai nanti dia jadi kalis ya. Nah teman-teman, konsistensi adonannya sampai kayak gini ya. Ini dia udah kalis ya, tapi dia juga nggak keras tuh, dia lembut ya.
Ini nanti bakalan jadinya tuh renyah, dan begitu dia masuk mulut dia akan lumer banget. Biasanya aku timbang ya, di sini aku biasanya timbang karena isiannya 3 gram, adonannya aku 8 gram biasanya. Jadi total semuanya 11 gram. Ini kita timbang ya. Kita timbang 8 gram satu nastar. Tapi nanti ada juga yang aku timbang sekitar 7 gram ya, untuk kayak misalnya di samping-samping yang nggak cukup tuh di toples itu buat selipan-selipan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau timbang, teman-teman bisa ya pakai sendok takar. Ini kita lakuin ya sampai habis. Nah teman-teman, ini adonannya udah aku bulat-bulatkan ya. Ini aku timbang beratnya 8 gram, ada juga yang 7 gram, karena ini aku buat jualan ya. Ini nanti kita masukin selai nanasnya, terus kita tuang. Oke. Nah teman-teman, ini adonannya kita ambil ya, satu kita pipihkan, kita masukin selai nanasnya gini ya, tuh. Terus kita pulung. Nah pada saat kita jatuhin ke loyang, ini kita banting ya, biar nanti pas dipoles kuning telur dia tidak goyang-goyang. Ini ya, tuh. Oke, kita kerjain sampai selesai ya. Oke. Nah teman-teman, ini udah aku bulatkan semua ya. Ini siap mau aku panggang. Jadi aku panggang dulu ya, kurang lebih 15 menit di suhu ovennya 150 derajat, pakai api atas bawah. Tapi kalau bisa api atasnya jangan terlalu besar ya kalau untuk yang pakai oven gas, karena saya pakai oven gas, jadi nanti api atasnya saya setting sekecil mungkin supaya nanti nastarnya nggak kepanasan, biar nggak retak. Ini nanti kita panggang, baru setelah setengah matang kita oles. Oke. Nah untuk bahan olesannya di sini aku pakai 3 butir kuning telur ya. Ini udah pecah, kebetulan udah pecah ya. Ini 3 butir kuning telur ditambah 3 sendok makan minyak sayur. Ini kita jadiin satu. Kalau misalnya teman-teman mau lebih kuning warnanya, bisa dikasih pewarna ya, pewarna kuning telur, 2 tetes atau 3 tetes. Tapi ini karena telurnya udah kuning jadi saya nggak pakai ya. Nah ini saya kayak gini ya, nanti baru saya olesin ke nastarnya. Ini olesannya udah jadi. Nah teman-teman, ini udah saya masukin ya nastarnya di rak bawah. Untuk api atasnya saya nanti kecilin ya. Kita panggang selama 15 menit di suhu 150 derajat. Sebelum dimasukin ke oven, ovennya harus sudah dipanaskan dulu ya. Ini kita panggang selama 15 menit. Oke. Nah ini bahan untuk olesannya ya, udah siap. Nanti begitu nastarnya udah mulai setengah kering, kita keluarin 15 menit, kita oles, baru kita masukin lagi ya. Nanti saya oles 2 kali ya. Oke. Nah teman-teman, ini nastarnya udah setengah matang ya. Ini mau aku oles pakai ini kuning telur ya. Kita oles. Kalau aku olesnya pas lagi panas ya, kita oles 1 kali. Nah nanti ini kita oles lagi, tapi tunggu olesan pertamanya tuh kering. Ini kita oles ya semuanya sampai habis. Nah teman-teman, ini udah aku poles 2 kali ya. Ini mau aku panggang lagi kurang lebih 10 menit. Nanti kalau udah 10 menit baru kita angkat. Tuh glowing ya, glowing banget. Kita panggang dulu ya. Jangan lupa ovennya dipanasin dulu ya. Nah ini saya panggang lagi ya teman-teman. Ini panggangan yang kedua. Untuk yang kedua saya panggang cuma 10 menit aja ya, biar enggak hangus atau retak. Api paling atasnya kecil aja ya. Oke, kita panggang 10 menit. Nah ini dia udah mateng ya teman-teman. Ini ada sedikit trik dari saya ya. Begitu keluar dari oven, kita sapu pakai tisu bersih.
baru keluar nggak gitu glowing. Nah ini udah glowing banget tuh ya. Nah ini tunggu dinginin baru kita kemas ke dalam toples. Nah teman-teman, ini nastarnya udah matang. Ini matang sampai ke bawah ya. Tuh matang ya. Nah ini kita kemas ke sini. Kalau mau pakai cup gini bisa ya. Nah ini saya biasanya sini supaya nastarnya lebih tahan lama. Nah ini kita masukin dulu ke sini. Baru kita kemas. Ini kita masukkan ke sini ya teman-teman, satu-satu. Nah kita tata di sini sampai penuh. Ini saya cobain dulu ya. Ini remnya dan katanya untuk mengusir. Nah teman-teman, ini dia penampakannya ya. Ini toples ukuran 500 gram. Biasanya aku jual satu toples ini 100.000 rupiah ya, 3 susun. Cantik ya. Nah ini pesanan orang ya. Ini aku jual 100.000. Sekian dulu ya teman-teman, apa yang saya share semoga bermanfaat buat kalian semua. Sekian dulu dari saya, salam sehat selalu, bye bye.